Kami akan melakukan penelitian mengenai perusahaan pembiayaan atau finance yang ada di Kota Tasikmalaya. Sekarang hari Jumat tanggal 7 November 2025, kita mau tanya-tanya di Bank Mandiri Utama Finance bersama dengan Ulfi, Manisa, dan Intan, dan Nia yang sedang berbicara 14 menit. Kunjungan pertama kami adalah ke Mandiri Utama Finance Tasikmalaya yang berlokasi di Ruko TIP Jalan Hajat Mustofa, Kafling 4 dan 5 Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Setelah melakukan wawancara di Mandiri Utama Finance, sekarang kami melanjutkan perjalanan menuju perusahaan pembiayaan kedua, yaitu Adira Finance Tasikmalaya. Kami sudah tiba di Adira Finance yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 18, Cilembang, Cihideng, Komplek Ruko TFT Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Sama seperti sebelumnya, di Adira Finance kami juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi terkait prosedur pembiayaan dan pelayanan konsumen terhadap motor Honda Stylo 160 CBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Cenda Saipul Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi dengan topik perbandingan kredit kendaraan bermotor Honda Stylo 160 CBS dari Adira Finance dan Mandiri Utama Finance. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Nabila Nijarandini dengan NPM 2534041111057. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ulfi Askia dengan NPM 2534041111058. Perkenalkan, nama saya Manisa Ramdinati Andini dengan NPM 2534041111144. Perkenalkan, saya Intan Putri Lestari dengan NPM 2534041111043. Perkenalkan, nama saya Nia Septianingsih dengan NPM 25340411155. Baik, langsung saja ke pembahasan. Untuk yang pertama ada latar belakang dan landasan teori yang akan disampaikan oleh Ulpi. Kepada Ulpi dipersilahkan. Pada bagian latar belakang ini, kami menjelaskan bahwa matematika keuangan memiliki peran penting dalam menganalisis berbagai aspek pembiayaan, khususnya pada kredit kendaraan bermotor. Dalam proses pengambilan keputusan pembiayaan, kita tidak hanya melihat cicilan, bunga, uang muka, dan tenor saja, tetapi juga mempertimbangkan resiko serta biaya tambahan yang mungkin muncul. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan skema kredit motor Stylo yang ditawarkan oleh Mandiri Utama Finance dan Adira Finance. Dengan membandingkan kedua lembaga pembiayaan tersebut, diharapkan calon pembeli dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif sehingga dapat menentukan pilihan pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan yang mampu dengan finansial mereka. Masuk ke bagian landasan teori. Untuk landasan teori, penelitian ini menggunakan konsep anuitas biasa. Anuitas biasa adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara berkala dan pembayarannya terjadi pada akhir setiap periode. Di sini juga digunakan rumus untuk menghitung nilai sekarang atau present value.
Rumus ini membantu menentukan nilai saat ini dari sejumlah pembayaran yang akan diterima atau dibayarkan di masa depan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menghitung besar cicilan secara lebih akurat dan membandingkan mana skema kredit yang lebih menguntungkan. Baik, terima kasih kepada Ulpi yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya ada gambaran umum dari Adira Finance dan Mandiri Utama Finance yang akan dipaparkan oleh Manisa. Kepada Manisa dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan gambaran umum mengenai Mandiri Utama Finance atau yang bisa kita sebut dengan MUF dan Adira Finance. Yang pertama ada Mandiri Utama Finance atau MUF. MUF ini merupakan perusahaan pembiayaan yang berafiliasi dengan Bank Mandiri, salah satu bank terbesar di Indonesia. MUF ini fokus pada layanan pembiayaan kendaraan bermotor, termasuk mobil dan motor, serta beberapa produk pembiayaan konsumen lainnya. Sebagai bagian dari Mandiri Group, MUF ini memanfaatkan jaringan layanan dan kepercayaan yang sudah dibangun oleh Bank Mandiri untuk memberikan produk pembiayaan yang cepat, mudah, dan terpercaya kepada masyarakat Indonesia. Adapun visi dan misinya, visinya menjadi perusahaan pembiayaan yang terbaik dan paling bereputasi, yang dikenal karena menawarkan solusi pembiayaan inovatif dan menciptakan nilai melalui digitalisasi. Yang kedua ada misi, yaitu yang pertama berorientasi pada masyarakat, yaitu memenuhi kebutuhan kredit masyarakat untuk kesejahteraan bangsa. Yang kedua, memberi manfaat optimal, yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga ada mengembangkan sumber daya manusia atau SDM, yaitu membangun sumber daya manusia yang profesional dan pantang menyerah melalui budaya kerja perwira. Yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang baik, yaitu menjadi institusi yang menyenangkan dan membanggakan untuk berkarya dan meraih prestasi terbaik. Selanjutnya di sini ada gambaran umum perusahaan Adira Finance. Nah, Adira Finance ini tuh merupakan perusahaan pembiayaan ternama di Indonesia yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI sejak tahun 2004 sebagai perseroan yang masuk dalam sektor jasa keuangan dengan kode perdagangan ADMF. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, Adira Finance ini telah memiliki izin usaha yang terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan ini juga menyediakan beragam solusi keuangan bagi masyarakat Indonesia sesuai kebutuhan dalam siklus kehidupan mereka, yaitu produk-produknya pembiayaan kendaraan bermotor seperti motor dan mobil, baik yang baru maupun bekas, serta produk pembiayaan non-otomotif mulai dari perangkat elektronik, gadget, furnitur, hingga fasilitas pinjaman dana. Nah, Adira Finance ini juga tidak hanya melayani pembiayaan secara konvensional, tetapi memberikan solusi pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah melalui unit usaha syariah Adira Finance. Adapun visi misi Adira, yaitu visinya menciptakan nilai bersama untuk meningkatkan kesejahteraan, sedangkan misinya menyediakan beragam solusi keuangan sesuai dengan kebutuhan setiap pelanggan melalui sinergi dengan ekosistem. Baik, terima kasih kepada Manisa yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh Intan. Kepada Intan dipersilakan. Baik, di sini ada hasil dan pembahasannya berdasarkan observasi dan wawancara dengan Mandiri Utama Finance dan Adira Finance di Tasikmalaya. Ditemukan bahwa kedua lembaga memiliki proses pengajuan kredit yang hampir sama, dimulai dari pengajuan, input data, pengecekan berkas, survei lapangan, hingga analisis kredit sebelum keputusan disetujui. Meski prosesnya serupa, terdapat perbedaan pada kebijakan administrasi, uang muka, bunga, dan kecepatan layanan. Persyaratan yang diminta pun relatif sama, seperti KTP, KK, dan formulir pengajuan dengan waktu keputusan kredit rata-rata 3 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adira ini cenderung memberikan uang muka dan biaya administrasi yang sedikit lebih tinggi dibandingkan MUF. Sementara MUF lebih fleksibel dalam menentukan DP dengan debitur yang dianggap stabil. Suku bunga efektif yang diterapkan MUF sebesar 3,48% per bulan, sedangkan Adira sedikit lebih rendah, yaitu 3,46% per bulan. Namun, selisih bunga ini tuh tidak berdampak signifikan pada cicilan akhir karena adanya komponen biaya tambahan yang berbeda pada masing-masing lembaga.
Efisiensi layanan juga menjadi pembeda. MUP ini lebih sering cepat dalam proses persetujuan, terutama di wilayah dalam jaringan cabang MUP yang kuat. Sedangkan Adira lebih unggul dalam pendampingan marketing dan penyediaan simulasi biaya yang lebih informatif. Meskipun keduanya menyediakan layanan digital, tingkat pemanfaatannya bergantung pada strategi pemasaran masing-masing. Perbedaan harga OTR motor Honda Stylo CBS turut memengaruhi total pembiayaan. MUP menawarkan harga OTR Rp29.050.000, sementara Adira Rp29.375.000. Selisih ini berdampak langsung pada pokok hutang yang harus dibayar oleh konsumen. Akibatnya, cicilan yang ditawarkan MUP sebesar Rp1.299.000 per bulan untuk tenor 35 bulan, sedangkan Adira Rp1.311.000 pada tenor yang sama. Total kewajiban pembayaran MUP adalah Rp45.465.000, sementara Adira Rp45.885. Dengan demikian, beban pembayaran di Adira sedikit lebih tinggi sekitar Rp420.000. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini tuh menunjukkan bahwa meskipun proses kredit MUP dan Adira relatif serupa, struktur biaya internal dan kebijakan masing-masing lembaga menciptakan perbedaan pada cicilan dan total kewajiban konsumen. MUP lebih menguntungkan dari sisi total pembayaran dan fleksibilitas DP, sedangkan Adira lebih menonjol dalam dukungan marketing dan detail informasi biaya. Hasil ini menjadi dasar untuk memahami faktor yang mempengaruhi perbedaan biaya pembiayaan serta menilai lembaga mana yang lebih ringan bagi konsumen. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya di sini ada hasil analisis mengenai perbandingan pembiayaan kredit kendaraan bermotor Honda Stylo 160 CBS antara dua perusahaan pembiayaan, yaitu Mandiri Utama Finance dan Adira Finance. Analisis ini dilakukan setiap perusahaan pembiayaan memiliki bunga, angsuran, dan total pembiayaan yang berbeda tentunya. Oleh karena itu, konsumen perlu membandingkan sebelum memilih. Perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan rumus present value anuitas biasa dengan rumus PV sama dengan 1 min 1 tambah I pangkat min N per I dikali A, yang dimana VV ini merupakan nilai sekarang atau jumlah pembiayaan yang setara. I merupakan suku bunga per periodenya per bulan, dan N merupakan jumlah periode per bulan, A angsuran per periode per bulan. Selanjutnya, data yang digunakan yang pertama oleh Adira Finance. Pada Adira Finance, harga kendaraan itu di Rp29.375.000 dengan DP 3 juta, sehingga pembiayaan PV-nya sebesar Rp26.375.000 dengan tenor yang digunakan selama 35 bulan dengan angsuran per bulannya Rp1.311.000 dan tingkat bunganya sebesar 3,46% yang diasumsikan menjadi 0,0346. Langsung saja ke rumusnya, yaitu V sama dengan 1 min 10. Sebelum itu, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya menjadi 1 min dalam kurung 1 tambah I I-nya itu 0,0346. Lalu
pangkat N-nya 35 menjadi pangkat min N per 0,0346 dikali A-nya Rp1.311.000. Yang harus dihitung pertama yaitu 1 tambah 0,0346 dengan hasil 1 min 1,0346 pangkat min 35 per 0,0346 kali Rp1.311.000. Lalu selanjutnya yang harus dijumlahkan yaitu 1,0346 yang berada dalam kurung dengan dikali pangkat min 35 per 0,0346 dikali Rp1.311.000. Lalu dengan menjumlahkan 1 min 0,3040 dengan hasil 0,696 per 0,0346 dikali Rp1.311.000. Hasilnya 20,116 dikali Rp1.311.000 lalu dijumlahkan menjadi Rp26.372.076. Dengan harga kendaraan Rp10.000 dan DP-nya 3 juta, pembiayaannya menjadi Rp26.050.000 dengan tenor 35 bulan. Tingkat suku bunganya 3,48%, diasumsikan menjadi 0,0348 dengan angsuran Rp1.299.000. Maka VV sama dengan 1 min 1 tambah I pangkat min N per I kali A. Dimasukkan menjadi 1 min 1 tambah 0,0348 pangkat min 35 per 0,0348 kali Rp1.299.000. Hasilnya 1 kurangi 1,0348 pangkat min 35 per 0,0348 dikali Rp1.299.000. Lalu didapat 1 min 0,3020 per 0,0348 dikali Rp1.299.000, maka 0,698 per 0,0348 dikali Rp1.299.000. Hasilnya adalah 20,057 dikali Rp1.299.000, didapatlah Rp26.054.043. Maka yang dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan VP itu mendekati pembiayaan yang dihitung dari harga minus DP. Mandiri Utama Finance menghasilkan nilai VP lebih kecil dan angsuran bulanan lebih rendah. Total bunga yang harus dibayar pada Mandiri Utama Finance itu sedikit lebih kecil dibandingkan Adira. Baik, selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Nia. Kepada Nia dipersilakan. Baik, kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan perhitungan pembiayaan dapat disimpulkan bahwa Mandiri Utama Finance dan Adira Finance memiliki proses kredit yang serupa. Namun perbedaan muncul pada kebijakan biaya, harga OTR, dan komponen pembiayaan tambahan. MUF cenderung memberikan penawaran yang lebih ringan bagi konsumen melalui fleksibilitas uang muka dan total cicilan yang lebih rendah. Sementara itu, Adira menawarkan layanan marketing yang lebih informatif tetapi memiliki beban pembiayaan yang sedikit lebih besar akibat harga OTR yang lebih tinggi dan struktur biaya internal lainnya. Secara keseluruhan,
Move lebih menguntungkan dari segi total pembayaran, sedangkan Adira lebih kuat dalam aspek layanan dan pendampingan kepada konsumen. Baik, terima kasih kepada Nia yang telah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.